Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi jadal iman lil mu'minina bitilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat ini kita masih sama-sama bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Tentunya mudah-mudahan perjumpaan kita pada saat ini tidak kita sia-siakan dengan sama-sama kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam tak lupa pula terus kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umatnya yang mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, fenomena yang terjadi pada masyarakat dan mungkin diri kita saat ini tentu sungguh memilukan. Banyak di antara manusia yang cenderung lebih memprioritaskan rutinitas pekerjaan daripada mengalokasikan waktu untuk Al-Quran. Kehadiran handphone atau gadget telah membuat manusia lebih sering berinteraksi dengannya daripada merenungkan Al-Quran. Waktu yang seharusnya digunakan untuk menelaah Al-Quran terkadang lebih banyak tercurahkan pada menonton tayangan televisi. Al-Quran merupakan salah satu hal yang perlu kita imani, kita percayai sepenuhnya sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kitab yang diturunkan pada bulan Ramadan ini memberikan kita begitu banyak hal, mulai dari ilmu pengetahuan, kemudian ketenangan batin, sampai pada penguatan keimanan. Di bulan Ramadan ini, selain berpuasa, seorang muslim dianjurkan untuk banyak-banyak beribadah di bulan Ramadan. Salah satu ibadah yang memiliki banyak keistimewaan tentunya adalah membaca Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kalinya. Bahkan tidak jarang seorang umat Islam menerangkan untuk menargetkan untuk khatam Al-Quran di bulan Ramadan, karena keutamaannya sangat sayang untuk kita lewatkan. Hal ini disebutkan dalam hadis ketika seseorang hamba mengkhatamkan Al-Quran, maka di penghujung khatamnya sebanyak 60.000 malaikat akan memohonkan ampun untuknya. Keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan juga dapat menyempurnakan ibadah puasa. Pasalnya Al-Quran turun di bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan yang disebut dengan juga yaitu malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa keutamaan dalam kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu pahalanya dilipat gandakan. Seseorang yang rutin membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, yang mahir membaca Al-Quran
bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Quran, sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 1 kebaikan, dan dari 1 kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai 1 huruf, akan tetapi alif atau 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran yaitu terhindar dari godaan setan. Jika ingin mendapatkan kesempurnaan dalam berinteraksi dengan Al-Quran, maka hal pertama yang harus disadari adalah godaan setan. Allah berfirman, kalau engkau akan membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan dari Allah dari setan yang terkutuk. Setan akan datang kepada mereka yang rajin membaca Al-Quran untuk menghalanginya membacanya. Salah satunya dengan mengantuk, dan juga mungkin handphone kita berdering dan sebagainya. Selanjutnya, sebuah rumah yang di dalamnya dibaca surah Al-Baqarah akan terhindar dari datangnya setan. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah bersabda, janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan dengan tidak pernah mengajarkan sholat dan membaca Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Di bulan yang mulia ini, mari kita isi rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran, sholat-sholat sunnah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari bacaan dan sholat-sholat yang kita kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Al-Quran, membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Seorang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Al-Quran akan datang dan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia yang rajin membacanya. Dengan kesaksian inilah Al-Quran akan membantu seseorang dengan memberikan kemuliaan akhirat kelak nanti. Keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini terdapat pada sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemilik, pembaca, pengamalnya. Kemudian yang keempat, memberikan ketenangan hati. Al-Quran akan memberikan ketenangan hati jika kita akan terus sering membacanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan membaca petunjuk Allah atau Al-Quran. Ingatlah, hanya dengan membaca petunjuk Allah, Al-Quran itu, hati menjadi tentram. Ar-Ra'd ayat 28. Kalau seandainya kita mengingat tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an yang mendapatkan hidayah dengan mendengar bacaan Al-Quran, sebagaimana diceritakan Umar bin Khattab mendengar surah Toha yang dibacakan oleh adiknya. Dengan begitu Umar bin Khattab luluh, hatinya menjadi bersih dan hatinya menjadi baik, menjadi luluh lantah ketika mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian dengan begitu Umar bin Khattab menghadap kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Umar bin Khattab beriman kepada Allah
dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, dengan kita membaca Al-Quran, rumah menjadi bercahaya. Rutin kita membaca Al-Quran di rumah akan membuat rumah tersebut lebih bercahaya. Tak hanya itu, rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran akan terasa lebih tenang dan damai. Keutamaan membaca Al-Quran ini terdapat pada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Bahkan Imam Nawawi berkata dalam hadis ini terdapat anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita membaca Al-Quran dan zikir-zikir lain di rumah kita untuk jangan sampai menjadi kosong seperti kuburan. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu mari di bulan yang istimewa ini kita isi dengan sama-sama kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Syukur-syukur kita bisa mengkhatamkan Al-Quran pada bulan ini. Kita semua mudah-mudahan mendapatkan barokah, mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca, dan mudah-mudahan hati kita menjadi tentram. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang hilaf dan kurang, saya mohon dibukakan untuk maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.